Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Asrori Rohim, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, konsentrasi bimbingan dan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan self-control pada siswa untuk self-management. Pendahuluan. Setiap manusia di dunia ini pasti memiliki kemampuan di dirinya, baik yang ada di fisik maupun di psikisnya. Kemampuan yang dimiliki manusia di sini yaitu kemampuan di mana manusia dapat mengontrol dirinya sendiri. Karena pada dasarnya manusia memiliki dorongan-dorongan yang kuat di dalam dirinya, sehingga untuk dapat melakukan atau memenuhi sesuatu, ia harus didorong pada kehidupannya karena tidak dapat berjalan dengan seimbang. Kemampuan self-control tersebut sangat erat kaitannya dengan kognitif individu. Bisa jadi dikatakan bahwa semakin baik kognitif individu, maka semakin baik pula kemampuan kontrol dirinya. Selanjutnya, teori self-control. Kontrol diri atau self-control merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi diri dari lingkungannya. Selain itu, kemampuan untuk mengontrol faktor-faktor sesuai dengan situasi dan kondisi yang menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan perilaku. Kecenderungan yang menarik perhatiannya, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain, selalu nyaman dengan orang lain, dan menutupi perasaannya menurut Gufron 2010. Pada dasarnya, perkembangan self-control yang dimiliki oleh individu berkembang sesuai dengan bertambahnya usia yang dimiliki oleh masing-masing individu. Self-control yang lebih baik dibandingkan dengan masa kanak-kanak. Namun, dalam fenomena menunjukkan hal yang sebaliknya, di mana beberapa masalah tersebut dilakukan oleh remaja pertengahan. Adapun faktor penyebab dari kontrol diri diantaranya yaitu A. Perilaku dipelajari dengan membentuk asosiasi. Asosiasi dapat disebut dengan kebiasaan, refleksi, atau hubungan dengan respons dengan peneguhan hal-hal yang memungkinkan dalam lingkungan. Apapun jenis asosiasi tersebut merupakan jenis hubungan internal antara stimulus dari luar dengan respon yang ditimbulkan. Asosiasi ini dianggap akumulatif, yakni suatu perubahan besar dalam perilaku dapat disempurnakan melalui realisasi dari berbagai perubahan kecil. B. Manusia pada dasarnya bersifat hedonistik, berupa mencari kesenangan dan menghindari kesulitan. Pada dasarnya, asumsi tersebut merupakan suatu model yang menyampingkan perilaku tertentu. C. Perilaku pada dasarnya ditentukan oleh lingkungan. Oleh karena itu, perilaku merupakan fungsi asosiasi antara tindakan dengan peneguhan, dan semua peneguhan berasal dari lingkungan.
Maka dengan menggunakan lingkungan orang pada akhirnya dapat menggunakan perilaku dan dipelajari dan dihasilkan perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, pada tujuan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data dan menganalisis informasi dari artikel yang terkait self-control pada siswa. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan literatur review yang relevan, ditinjau mengikuti pencarian dari data-data, base Google Chrome dan Google Scholar. Hasil pembahasan. Data hasil pretest, skor terendah dengan inisial IAW dengan nilai 42 termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya, dengan inisial MKM dengan nilai 40 termasuk dalam kategori rendah. Dengan inisial MRH dengan nilai 45 termasuk dalam kategori rendah. Selanjutnya, inisial NP dengan nilai 42 termasuk dalam kategori rendah. Data hasil pemberian perlakuan treatment diberikan pada subjek penelitian yang berjumlah 4 anak, di mana mereka mempunyai kontrol diri yang rendah self-control dengan memberikan perlakuan berupa konseling kelompok self-management. Data hasil pengukuran post-test setelah penelitian memberikan perlakuan berupa penerapan konseling self-management pada 4 orang siswa yang memiliki kesulitan untuk meningkatkan kontrol dirinya self-control. Maka dari itu, kegiatan selanjutnya yaitu menyebarkan angket yang sama seperti sebelum dilakukannya perlakuan, yaitu angket mengenai kontrol diri self-control. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui hasil akhir dari pemberian perlakuan post-test. Berikut ini hasil post-test berjumlah 4 orang siswa yang menjadi subjek penelitian. Yang pertama dengan inisial IAW dengan nilai 49 termasuk dalam kategori sedang. Selanjutnya dengan inisial MKM dengan nilai 49 termasuk dalam kategori sedang. Selanjutnya dengan inisial MRH dengan nilai 49 termasuk dalam kategori sedang. Selanjutnya dengan inisial NP dengan nilai 50 termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil pretest dan post-test yang telah diberikan penelitian pada subjek penelitian, dapat disimpulkan bahwa konseling strategi self-management dapat mengatasi siswa yang mengalami kontrol diri self-control yang rendah, kelas 11 di SMK Renggel Tuban. Jika dilihat, nampak terjadi peningkatan antara sebelum pemberian perlakuan dan sesudah pemberian perlakuan. Data dari analisis statistik di atas juga didukung dengan data pengamatan di lapangan oleh peneliti setiap pemberian perlakuan. Hasil analisis pretest dan post-test dengan uji tanda menunjukkan bahwa adanya perbedaan skor antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Hal ini, konseling self-management berpengaruh positif pada siswa yang mempunyai kontrol diri rendah. Berdasarkan analisis data, dengan menunjukkan uji tanda, terdapat perbedaan skor yang signifikan berdasarkan data yang diketahui subjek berjumlah 4 siswa. Penelitian dilakukan hanya pada siswa kelas 11 TKJ 2 SMKN Renggel Tuban yang sekaligus sebagai sampel. Dalam penelitian ini, penentuan sampel dalam peroleh
dari beberapa laporan bahwa mereka belum bisa meningkatkan kontrol dirinya dalam hal belajar. Oleh sebab itu, maka peneliti menerapkan counseling self-management pada beberapa subjek yang ada di dalam kelas tersebut. Penelitian yang digunakan di sini merupakan jenis penelitian pre-eksperimen desain dengan menggunakan pre-test dan post-test design, yaitu di mana satu sampel yang diberikan perlakuan tanpa adanya sampel perbandingan lain. Maka jenis penelitian ini merupakan penelitian yang kurang sempurna karena tidak ada perbandingan sampel lain sehingga hasilnya kurang diakui keterdalamannya. Hal ini yang dijadikan sebagai kelemahan dalam pre-eksperimen desain. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konseling self-management dapat meningkatkan kontrol diri self-control yang dialami oleh siswa kelas 11 TKJ 2 SMKN 1 Renggel Tuban. Didukung dari hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti pada setiap kali awal pemberian pretest, perlakuan hingga post-test, bahwa 4 subjek mengalami perubahan yang baik. Mereka dapat mengaplikasikan dengan baik apa yang telah diminta oleh konselor, yang mana 4 subjek menjalankan jadwal kegiatan yang sengaja mereka buat sendiri, bahkan mereka mau untuk membuat dan memperbaharui jadwal yang telah mereka buat. Hasil pretest dan post-test dari 4 subjek penelitian menunjukkan bahwa semua subjek mengalami peningkatan yang cukup baik. Kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan, ada beberapa saran yang dapat diberikan, yakni sebagai berikut. Bagi konselor sekolah, dengan